Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Taufik. Di pertemuan ini kita akan membahas kelanjutan tentang sholat sunnah. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang syarat sholat, rukun sholat, pengertian sholat, dan pengertian sholat sunnah itu sendiri. Dan kita sudah membahas tentang sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, dan dilanjutkan oleh Bapak Ulum tentang sholat gerhana bulan, sholat kusuf, dan sholat meminta hujan atau sholat istisqa. Dan kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari bab sholat sunnah, yaitu sholat sunnah yang biasanya dikerjakan secara individu dan yang biasanya dikerjakan secara berjamaah. Namun sebelum kita melanjutkan pada materi tersebut, Bapak ingatkan bahwa pada pertemuan kelima ini kita akan melaksanakan ujian harian atau ulangan harian. Jangan lupa untuk dikerjakan, dan jangan lupa juga untuk mengerjakan kantong tugas dan penilaian keterampilan yang sudah Bapak share linknya di skenario pembelajaran. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita simak materi selengkapnya. Oke, adik-adik semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang makna dari sholat sunnah, yang mana sholat itu sendiri adalah berharap hati kepada Allah sebagai ibadah dengan penuh kehusyukan dan keikhlasan di dalam beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Sedangkan sholat sunnah itu sendiri adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakan. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka tidaklah berdosa. Oke, kita lanjut kepada sholat rawatib. Sholat rawatib berasal dari kata ratiban yang artinya menyertai. Dengan demikian, sholat rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu baik sebelum atau sesudah sholat fardu itu sendiri. Seluruh dari sholat rawatib ini ada 22 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sesudah sholat subuh tidak ada sunnah ba'diyah atau tidak ada sholat rawatib. 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat asar. Sesudah sholat asar tidak ada sunnah ba'diyah. 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, 2 rakaat sesudah sholat isya. Jadi total keseluruhan yaitu 22 rakaat. Dan perlu adik-adik ketahui, jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib ini dibagi menjadi 2, yaitu qobliyah dikerjakan sebelum sholat fardu dan ba'diyah dikerjakan setelah sholat fardu. Contoh niatnya, usolli sunnatal zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kalau dikerjakan setelah sholat fardu.
Dan usolli sunnatal zuhri rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala jika dikerjakan sebelum sholat fardu. Oh ya adik-adik, diusahakan untuk setiap waktunya jangan lupa untuk terus menjaga sholat. Jangan sampai tidak sholat, terutama sholat 5 waktu. Karena sholat adalah amalan pertama kali yang akan dihisab pada yaumul hisab kelak. Kita lanjutkan kepada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Ketika kita masuk masjid, hendaknya sebelum duduk kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Nah, pada saat kita hendak masuk ke masjid, juga disunnahkan untuk mendahulukan kaki kanan seraya berdoa, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, yang artinya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Kita lanjutkan kepada sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad, dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Tentunya teman-teman atau adik-adik sudah tahu persis tentang sholat tarawih, jadi tidak perlu untuk dijelaskan lebih jauh lagi. Oh ya, ada yang lupa. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Nah, salah satu atau contoh dari sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendiri diantaranya sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, ya, dan sholat istikharah. Nah, ketiga sholat ini biasanya dilaksanakan secara individu. Sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Nah, apa itu sholat istikharah? Sholat istikharah adalah sholat yang dimaksudkan untuk memohon petunjuk Allah dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Nah, jika kalian mendapatkan 2 pilihan yang sama-sama penting dan kalian bingung untuk memilih yang mana, maka laksanakanlah sholat istikharah. Begitu juga jika kalian mencari jodoh dan menemukan 2 orang yang sama-sama kalian yakini dan bingung untuk memilih yang mana, maka laksanakanlah sholat istikharah untuk memohon petunjuk agar mendapatkan yang paling baik di antara keduanya. Dan untuk sholat yang biasanya dikerjakan secara berjamaah dan juga boleh dikerjakan secara individu, tentunya banyak, di antaranya sholat tarawih yang barusan sudah dijelaskan, dan sholat witir. Nah, biasanya sholat tarawih ini tidak lepas dari yang namanya sholat sunnah witir. Juga sholat duha biasanya dikerjakan secara berjamaah. Oke, teman-teman atau adik-adik, kurang lebihnya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk lebih jelasnya bisa adik-adik baca pada buku paket masing-masing halaman 65 dan sampai pada. Terima kasih atas perhatiannya.
jangan lupa sholat 5 waktu. Ada beberapa kata-kata mutiara yang ingin Bapak sampaikan, yaitu sholat itu penting, namun jangan yang penting sholat. Apabila tidak ada bahu untuk bersandar, ingatlah masih ada sejadah untuk bersujud. Sholat adalah candu, ketika ditinggalkan sekali akan berulang lagi dan lagi. Ketika selalu dikerjakan, meninggalkan sekalipun akan sangat berat di hati. Oke adik-adik, sekali lagi jangan lupa untuk istiqomah melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.